Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, kalau suami bunda selingkuh ya dan bunda ingin balik membuatnya itu kapok dan takluk sama bunda, maka bunda bisa lakukan satu cara ini. Nah, yang mana kalau bunda berhasil menguasai satu jurus ini, maka insya Allah suami akan lebih mudah ditaklukkan dan disadarkan. Satu jurus ini memang tidak mudah untuk dilakukan oleh kebanyakan istri, tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin. Betul kan bun? Buktinya banyak klien-klien saya yang akhirnya bisa mempraktekannya dan berhasil meluluhkan hati suaminya. Intinya, kalau satu hal ini itu bisa bunda kuasai, maka insya Allah bundalah yang menang. Satu jurus ini adalah menguasai emosi atau perasaan ketika suami melakukan pengkhianatan dan perselingkuhan. Ini bun, saya paham. Kalau diselingkuhi itu rasanya pasti nggak karu-karuan ya. Sakitnya tuh nggak ketulungan. Bahkan hidup itu kayak hancur rasanya. Hati itu rasanya nggak tenang. Sakit hati, kecewa, trauma, emosi, ya banyak lagi nih gejolak-gejolak batin akibat diselingkuhi suami. Dan itu sangat wajar sekali. Tapi satu hal yang perlu bunda ketahui, bahwa semakin cepat bunda menguasai kembali emosi dan hati bunda, maka 60% permasalahan bunda dengan perselingkuhan suami itu akan lebih cepat tuntas, bun. Nah, itulah kenapa klien-klien yang saya bimbing itu saya tekankan untuk fokus pada pengelolaan emosi terlebih dulu, supaya hati itu lebih tenang dan energi auranya pun jadi lebih positif. Karena dengan energi yang positif ini, nah ini baru kita bisa jadikan modal untuk menaklukkan hati suami lagi. Dan faktanya bun, klien-klien saya yang lebih cepat berhasil ikhtiarnya itu adalah klien-klien saya yang cepat untuk belajar mengelola emosinya. Tapi ketika masalah emosi ini dibiarkan berlarut-larut dan terus diumbar, ya biasanya agak lama untuk nunggu hasil positifnya. Kira-kira kenapa sih kok penguasaan emosi ini itu jadi sangat penting? Karena inilah titik kelemahan kita sebagai wanita, bunda. Ya, sebagai wanita, kita ini makhluk perasa. Nah, perasaan kita itu yang dominan. Dan sesuatu yang mendominasi itu ya memang di satu sisi itu bisa menjadi senjata. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menjadi kelemahan kita. Artinya, kalau emosi kita berhasil kita kuasai, artinya ya kelemahan diri kita sendiri itu juga bisa kita minimalisir. Jadi kita pribadi nih yang gak asal gerusa-gerusu, gak asal ngomong, gak asal bertindak, gak asal ngambil keputusan karena dorongan perasaan kita. Semua ucapan kita, semua gerak-gerik kita, semua tindakan dan keputusan kita itu jadi lebih terkendali. Ketika kita terbiasa untuk terkontrol dalam kondisi batin yang damai dan tenang, ya suami akan melihat dan merasakan kok bunda perubahan suasana batin dan aura kita. Dan saya yakin akan hal itu. Meskipun suami bunda itu nggak memperhatikan bunda dan bahkan lebih memperhatikan selingkuhannya, tapi bun, ketika ada perubahan dalam hati dan ketenangan bunda, suami itu tetap bisa merasakan bedanya energi bunda yang masih diliputi emosi negatif dibandingkan dengan yang sudah lebih tenang. Nah, kenapa saya begitu yakin? Oke, yang pertama bun, energi dari wanita atau seorang istri itu 3 kali lipat lebih kuat pengaruhnya karena emosinya yang dominan. Jadi ketika ada perubahan positif pada emosi bunda, nah itu sebenarnya langsung bisa terasa bun. Begitu juga ketika emosi bunda itu berubah jadi negatif, itu juga bisa langsung dirasakan oleh orang di sekitar kita. Beda sama laki-laki. Kadang kita itu sampai nggak bisa bedain apakah suami kita itu lagi seneng, lagi marah, atau lagi susah nih. Karena ya ekspresinya ya kayak datar-datar aja gitu ya bun. Ini bedanya antara kita dengan suami kita bun. Lalu yang kedua, kenapa saya begitu yakin suami bisa merasakan perubahan emosi bunda? Yaitu karena suami yang selingkuh
tapi nggak menceraikan istrinya itu sebenarnya masih ingin melihat dan membandingkan antara selingkuhannya dengan istrinya. Jadi diam-diam suami itu masih memperhatikan bunda meskipun dari kejauhan. Tanpa bunda ketahui, dia itu akan membandingkan gimana rasanya ada di dekat selingkuhannya dan gimana rasanya duduk di dekat istri syahnya. Ya makanya fokuslah pada pengelolaan emosi bun, dan juga pembersihan aura kalau bunda ingin cepat berbalik menguasai hati suami. Aduh, saya nggak bisa bunda Ayu, saya tuh orangnya baperan dan emosian. Kalau udah sakit hati, aduh itu susah sembuhnya bun. Baik, buat bunda yang ingin belajar ya mengelola emosi bunda, saya berikan 3 tips nih biar bunda lebih cepat menguasai emosi bunda dari rasa marah, sakit hati, kecewa, dan luka batin. Yang pertama, rutinkan mengucapkan afirmasi positif untuk diri bunda setelah subuh. Oke, jadi setelah bunda sholat subuh nih, bunda bisa baca zikir dan doa seperti biasa. Buat bunda yang punya tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya, silahkan bisa diamalkan wiridnya untuk membantu menjernihkan aura bunda. Setelah itu bunda bisa tatap wajah bunda itu di cermin, ya. Lalu katakan hal-hal baik tentang diri bunda nih. Misalnya, alhamdulillah, aku wanita yang sehat, wanita yang kuat, wanita yang gak mudah sakit hati. Kalaupun aku sakit hati, alhamdulillah, aku lebih cepat untuk sembuh. Di sini, apapun hal-hal positif yang terlihat di pikiran dan hati bunda ucapkan semuanya satu persatu. Bunda rutinkan kebiasaan ini ya setiap selesai doa subuh. Misalnya jam 5 atau setengah 6 pagi gitu. Nah, insya Allah di momen ini efeknya akan lebih cepat. Karena Rasulullah mendoakan keberkahan bagi aktivitas umatnya itu di waktu subuh. Oke, yang kedua, supaya bunda lebih cepat sembuh dari luka dan bisa mengelola emosi, maka perbanyaklah gerakan fisik bun. Oke, bunda bisa nih lakuin senam, jogging, jalan kaki, yoga, nge-gym, dan sebagainya. Nah, aktivitas fisik itu akan sangat membantu sekali bun. Kenapa? Karena aktivitas fisik itu akan memunculkan hormon-hormon bahagia seperti dopamin, endorfin, serotonin. Dan ketika bunda punya 3 hormon ini dengan kadar yang cukup, maka insya Allah bunda akan lebih mampu menguasai diri dan emosi bunda. Nah, lalu yang ketiga, sibukkan diri bunda dengan ilmu. Ya, wanita yang tidak sibuk dengan ilmu akan disibukkan dengan perasaannya. Nah, itu rumus buat semua wanita di dunia ini pun. Dengan menyibukkan diri dengan ilmu, terutama ilmu yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka akal kita itu akan terisi. Hati kita itu juga akan mendapatkan asupan cahaya dari Allah, karena sejatinya ilmu itu adalah cahaya. Nah, makanya istri-istri Rasulullah itu secara mental itu sangat stabil, kuat, dan tangguh. Ya, selain karena keimanan mereka, istri-istri Rasulullah itu selalu mendapatkan guyuran ilmu dari Rasulullah. Buat bunda yang ingin mempraktekkan ilmu ini, yaitu belajar bersama-sama untuk mengelola emosi, melepaskan luka batin, trauma, ya agar emosi itu jadi lebih stabil, energi aura jauh lebih positif, dan mampu menaklukkan hati suami. Insya Allah bun, di pertengahan bulan Mei ini, ya saya itu akan mengadakan kelas terapi pemurnian hati spiritual healing for wife di Bekasi. Jadi di sini bunda tidak hanya belajar ya untuk mengelola emosi dan menterapi diri saja, tapi juga akan saya bantu terapi untuk melepaskan ganjalan-ganjalan emosi dan beban trauma yang mungkin masih bunda alami sampai detik ini. Supaya efek terapinya itu lebih terasa, maka jumlah peserta kemungkinan akan dibatasi ya bun. Jadi kalau bunda ingin mengikuti, ya saran saya segera daftar mulai dari sekarang. Bunda bisa langsung hubungi Mbak Dinda melalui nomor yang tertera di sini atau klik link yang ada di deskripsi video. Itu tadi dari saya bun, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.